Oke, kita mulai lagi apa yang sudah kita diskusikan minggu kemarin ya, pembentukan mood ya. Jadi yang disebut guided itu berbeda dengan free space. Kalau kemarin saya cerita ya, kalau free space Anda punya flashlight, kemudian Anda usahakan supaya bisa terpropagasi jauh, maka yang kita lakukan adalah mengkolimasikan, ya, bukan memfokuskan tapi mengkolimasikan sehingga dia jalannya seolah-olah seperti sejajar terus. Ya, biasanya dia tidak divergen, tidak konvergen, ya. Hanya apapun sifat alam pasti dia akan selalu mengalami divergensi, pelebaran. Ya. Nah, itu salah satu bagaimana kita melakukan light guiding tapi tidak menggunakan waveguide. Ya, yang bisa dilakukan adalah line of sight seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang microwave. Orang microwave kan tanpa waveguide ya untuk propagasi jarak jauh, dan untuk apa namanya, komunikasi optik pun juga bisa dilakukan dengan cara seperti microwave itu. Line of sight, kemudian kita tanpa waveguide kita bisa mengirimkannya. Yang jadi masalah adalah absorpsi dan scattering yang ada di atmosfer. Nah, itu kemudian diatasi dengan waveguide ya. Nah, kita apa yang terjadi di dalam waveguide sebenarnya? Sebenarnya sinar tidak berjalan lurus seperti ini ya, tapi terjadi yang namanya bouncing ya. Karena terlalu kecil memang dibuat seperti itu. Jadi apa namanya? Rongga di dalam waveguide ini kecil sehingga yang terjadi adalah bouncing, kemudian dalam arah ini kalau kita breakdown di arah vertikalnya, breakdown ke arah vertikal akan terjadi namanya standing wave pattern, yang kemudian standing wave pattern itu bergerak ke kanan sesuai dengan breakdown arah ke kanan. Ya, jadi sinar itu akan bergerak ke kanan dengan membawa fixed patterns yang terbentuk. Ya. Nah, patterns tersebut dalam teori waveguide kita sebut sebagai mode dari waveguide tersebut. Ya, jadi akan muncul beberapa modes tergantung dari beberapa parameter yang ada di situ. Nanti kita akan mendiskusikan kenapa terjadi multi mode, kenapa bisa terjadi hanya single mode. Ya, yang karena untuk telekomunikasi pasti kita menginginkan modes yang terjadi adalah single mode ya. Jadi Anda lihat di sini akan ada bouncing, jadi panah yang ini ya, ini adalah namanya panah vektor dari bouncing light yang ada di dalam waveguide. Ya. Kemudian garis-garis ini adalah menyatakan cross seksional yang memiliki fasa yang sama. Jadi namanya kalau wavefront itu adalah apa namanya, garis atau lengkungan yang memiliki fasa wave yang sama, namanya wavefront. Jadi garis-garis ini namanya adalah wavefront. Dipantulkan, ya dia akan memiliki wavefront yang terus berderet seperti itu. Nah, karena dia ada yang naik, kemudian ada yang terpantulkan, maka secara keseluruhan akan terbentuk suatu mode di dalam ruang ini. Dan mode tersebut adalah bergerak ke kanan. Ya, karena seperti yang Anda bayangkan nantinya bahwa dia memiliki
vektor propagasi ke kanan ya. Ada dua vektor kalau kita breakdown arah sinar ini ya, yang bouncing ini ya. Satu ke arah apa namanya, cross sectional transversal seperti ini yang nantinya akan membentuk pattern sini, dan yang ke arah horizontal yang menyatakan arah propagasi dari modes tersebut. Jadi Anda lihat di sini original wave-nya adalah yang di garis-garis ini ya. Ini original wave yang pantul memantul. Nah, inilah yang kita sebut sebagai patterns. Patterns ini bergerak ke kanan dan patterns ini kita sebut sebagai modes dari wave guiding tersebut, proses wave guiding. Ada pertanyaan adik-adik? Enggak ada, kita belum kayaknya, Pak. terus ya. Nah, ini yang kemarin kita diskusi kita sampai di sini ya. Oke. Harapannya tentunya ini kan apa namanya? Jika tidak ada pantulan, nah bayangkan jika tidak ada pantulan, ini akan lurus ke sana kan? Jadi apa ini? Wavefront ini akan jalan terus ke B. Pada saat yang sama kalau dipantulkan, dia akan ke arah C sini. Nah, tentunya jarak ini berbeda dengan jarak ini ya. Tapi ingat, jika seperti ini kan ini pasti logikanya ini akan terbentuk suatu apa namanya? Wavefront yang sama. Jadi ini sama wavefrontnya. Jadi fasanya sama, cuma jaraknya berbeda. Jadi kalau kita ingin menyatakan selisih fasa dari sini, dari A ke B dan dari A ke C, karena selisih fasanya di situ fasanya harus sama. Fasa sama itu tidak berarti selisih fasanya 0 ya. Kalau fasa sama itu bisa juga selisih fasanya 0 atau kelipatan dari 2pi, seperti yang dinyatakan di sini. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk fasa, ini jarak AC ini, kalau kita nyatakan dalam bentuk fasa, kita kalikan dengan 2pi per lambda. Jadi AC ini berapa kelipatan bulat dari lambda dikalikan 2v. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya antara path ya, bukan jarak tempuh, path ya. Ya tempuhnya ya. Fasa tempuh dari A ke B dan A ke C. Jadi ini yang ke AC ya, ke C ini adalah ini fasanya, sedangkan B ini adalah ini. Selisih dari keduanya harus membentuk kelipatan apa namanya? Kelipatan 2V ya. Nah, kita hanya akan menambahkan kenapa di minus 2V, karena di sini terjadi 2 kali pantulan ya untuk yang AC ini ya, dari A ke C ya. Pantulan di sini dan pantulan di C, di pantulan di A dan pantulan di C. Sedangkan kalau kita membayangkan yang ke arah dari A ke B, dia tidak ada pantulan sama sekali. Jadi kurang lebih akan kita bentuk seperti ini. Ada 2V-nya di sini ya. Nah, key 2V ini, key-nya harus kita mulai dari berapa? 0 ya berarti ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ini berapa? Ini tergantung dari ketebalan jarak nantinya ya. Ketebalan dari ini perbedaannya ya. Sehingga kita akan muncul semakin tebal nanti kemungkinan munculnya key yang besar itu ada ya. Anda lihat nanti. Nah, sekarang kita ingin melihat hubungan D ini terhadap
modes nantinya. Ya, di sini kan belum ada D ya. Jadi AC dan AB nanti kita refleksikan dalam bentuk apa namanya? Hitungan D, direlasikan terhadap D. Jadi D itu sama dengan apa? AC sin theta, betul kan ya? Atau AC itu sama dengan D per sin theta, di mana theta itu adalah sudut launching dari sinar yang terpantul-pantul ini, ya, terhadap dinding, ya, terhadap dinding cermin. AB sama dengan, ya, kalau AB sama dengan AC cos 2 theta tentunya, ya. Betul kan? AC kali 2 theta, karena di sini ada theta, di sini ada theta juga. Nah, sedangkan kita tahu cos 2 theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta, ya. Ini yang tahu sudah. Kemudian, nah, kita ingin tahu perbedaan path distance-nya ya, antara AC dan AB. Kita tahu AB-nya adalah ini, AC-nya adalah 1 ya. Jadi ya, AC minus AB itu sama dengan 1 minus cos 2 theta dikalikan AC. Ya. Kemudian AC-nya sendiri kita breakdown lagi, atau cos 2 theta-nya kita breakdown lagi menjadi bentuk seperti ini, sehingga kita menjadi AC minus AB itu kita formulasikan, atau hasil akhirnya adalah 2 AC sin kuadrat theta. Ya. Dan kita tahu AC-nya adalah D per sin theta. Nah, sekarang kita sudah tahu hubungan selisih AC ke AB ini akan ada hubungan dengan D seperti ini. Jadi Anda lihat di sini, AC minus AB itu sama dengan 2D sin theta. Ya. Nah, tinggal kita masukkan di sini kan rumus ini ya. Sehingga kita dapatkan apa? Kita dapatkan, ya, kita masukkan dalam rumusan itu, kita dapatkan 2pi-nya kita pindah ke sana. Ini menjadi plus di sini, berarti ini Q plus 1 ya. Q plus 1. Semuanya kalau kita masukkan, kita akan dapat rumusan seperti ini. Ya, ini bukan sesuatu yang susah, nanti tinggal Anda ini kan. Nah, Q plus 1 ini kita sebut sebagai M. Sehingga nanti hubungannya antara D, kita nggak usah melihat A, B, C lagi, tapi kita langsung nilai ini. Ya. Nah, ini hubungan terakhir. Sehingga kita dapatkan, kalau kita kembali ke buku, oh iya, Anda sudah buka emas belum? Sudah, Pak. Cuma kosong. Di dalam emas kosong, ya. Ya, saya keliru ngisinya karena ada 2 emas. Saya yang salah saya. Ada 2 emas, satunya untuk reguler, satunya untuk paralel. Saya sekarang ini yang ada adalah ternyata setelah saya cek di SIAK NZ, ternyata yang ada itu adalah yang paralel, yang reguler kosong. Mereka ngambil gatrek semua kelihatannya. Sehingga apa? Yang saya isi telanjur yang reguler, sehingga nanti habis kelas ini akan saya pindah semua dan yang reguler saya hapus kelasnya. Ya, mohon maaf. Ada semua nanti. Oke, ini kembali lagi ke atas ya tadi ya. Jadi samaan ini 2pi hilang ya. Nanti akan Anda dapatkan, sorry. Ini hubungan seperti ini. Nah, terakhir, ya, ini sin tetanya ini tinggalkan di sini. Sedangkan yang lain kita pindah ke sana. Anda akan dapat bentuk seperti ini. Karena di sini ada M, di sini theta saja, maka tetanya kita sebut M. Ya, theta M. Jadi theta yang tergantung kepada M-nya. Oke. Nah, Anda lihat di situ
Apa yang disebut sebagai mode? Kita sudah tahu mode itu adalah karena patterns. Sekarang kita teruskan lagi. Kenapa patterns itu terjadi? Patterns itu terjadi karena terjadi pantulan kan. Pantulan itu terjadi karena apa? Karena sudut launch-nya berbeda-beda nantinya ya. Jadi karena adanya sudut launch. Kalau sudut launch-nya berbeda-beda, maka akan muncul modes yang berbeda-beda. Kurang lebih itu statement-nya. Jadi kalau semakin nanti akan kita lihat hubungannya bahwa jika sudut ini kan nanti akan membatasi hubungan ini ya. Ini nilainya sama, tetap terus fixed value. Ini adalah fixed value. Sedangkan M-nya, ya, sin theta M ini kan tergantung M-nya. Ya. Kalau dia nilainya besar mendekati 1, apa yang terjadi? Mendekati 1, M-nya cuma 1. Ya. Tapi kalau ini kecil sekali, sedangkan di sini sin theta M-nya itu harganya kan bisa dari 0 ke berapa? Ke 1 kan ya. Maka kemungkinan M-nya banyak. Jadi supaya M-nya banyak, maka nilai lambda per 2D ini harus kecil. Kalau ya namanya multimode. Kalau kita ingin M-nya kecil, M-nya kecil, atau bahkan hanya 1, maka yang kita lakukan adalah di sini lambda per 2D itu maksimum adalah, lambda per 2D itu harus mendekati 1. Sehingga kita tidak mungkin memiliki sin theta M lebih dari 1 kan. Jadi ini akan terbatasi menjadi 1. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang membatasi jumlah mode itu sebenarnya adalah, nantinya Anda akan tahu, adalah lambda atau D. Jadi perpaduan antara lambda dan D nanti ini akan menentukan jumlah modes yang ada di dalam waveguide. Jadi kalau wavelength-nya tertentu, kemudian lebar atau diameter dari waveguide-nya itu membesar, maka mode-nya membesar jumlahnya. Kalau lebarnya mengecil, maka number of mode-nya juga mengecil jumlahnya. Atau dibalik, kalau ketebalan waveguide-nya itu tertentu, maka wavelength yang semakin kecil akan menambah jumlah mode. Atau wavelength semakin besar akan memperkecil jumlah mode. Jadi ini saling terbalik nantinya. Ya, karena saat posisinya dia pembilang atau penyebut. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita kembangkan rumus ini. Ini rumus dasar kita nanti dalam menghitung modes ya. Ini kita sebut karena dia hanya merupakan sin dari theta M, maka kita sebut ini adalah bounce angles mode. Sebenarnya harusnya ada bounce angle mode, sebenarnya harus ada modes-nya ya. Nah, sekarang kita berbicara, kita kembangkan ini sebagai vektor wave vektor. Nah, kalau wave vektor berarti kita harus mengalihkan, Anda pernah belajar yang namanya wave vektor sebelumnya? Saya tanya. Ada yang pernah tahu? Kalau wave vector belum, Pak. Tapi kalau vektor doang udah. Oke. Yang namanya wave vektor itu adalah 2pi per lambda. Jadi ini kita sebut sebagai 2pi per lambda. Ini adalah wave vektor.
Jadi vektor yang arahnya sesuai dengan wave-nya ya, wavefront-nya. Wavefront itu kan tadi tahu ya, wavefront itu garis atau bidang yang memiliki fasa sama. Nah, tegak lurusnya itu dari wavefront itu adalah arah propagasi atau vektor propagasi. Nah, nilai dari vektor propagasi atau absolute value-nya itu adalah 2pi per lambda. Ya, ini sebenarnya adalah bilangan yang menyatakan korelasi fasa dan spasialnya. Ya, kalau Anda kenal nanti space and time itu terhubung dengan koefisien yang kita sebut sebagai wave vector. Ya, ini lambda ini apa? Spasial ya. Ini adalah fasanya ya. Ini adalah spasial dan time tentunya. Oh, bukan nih, spasial saja ya. Ini spasial, ini adalah fasanya. Ya. Nanti untuk space and time hubungannya di situ yang parameter yang menghubungkan. Nah, sekarang kalau ini dikalikan dengan kasin ini adalah menggambarkan wave vector. Kalau kita breakdown tadi, ya kita kan selalu bicara breakdown ini ya. Arah seperti ini kita breakdown ke atas, namanya cross seksional. Satunya lagi adalah yang sejajar dengan arah propagasi. Oke, nah begitu juga yang ini. Kalau kita kalikan 2pi per lambda di sini ya, di semuanya, maka ini 2pi per lambda sin theta m ini kita sebut sebagai wave vector ke arah vertikal, cross seksional ya. Nah, 2pi per lambda ini sering kita menyebutnya sebagai NK0. Apa itu NK0? K0 itu adalah 2pi per lambda 0. Lambda 0 itu apa? Apa perbedaannya lambda 0 dan lambda? Lambda 0, kalau kita punya wavelength, ya punya sinar, wavelength monokromatik dengan panjang gelombang lambda 0, itu adalah lambda yang terjadi di vakum. Ya, ruang hampa, namanya lambda 0 dari si sinar tadi. Nah, kalau dia dilewatkan ke suatu materi ya, misalnya kaca, di mana dia punya indeks refraksi N, maka frekuensinya tidak berubah. Yang berubah adalah wavelength-nya. Ya. Ya, karena kaitannya dengan kecepatan yang berubah, sedangkan frekuensinya tidak berubah, maka wavelength yang berubah. Sehingga karena kaca itu wavelength-nya, indeks refraksinya adalah N, maka lambda di dalam kacanya. Kalau tadi di ruang hampa itu lambdanya adalah lambda 0, begitu masuk kaca, dia lambdanya menjadi lambda 0 per N. Jadi lambda itu sama dengan lambda 0 per N. Ya. Nah, di sini K0 itu 2pi per lambda 0 dikalikan N. Jadi N K0 itu sama dengan N 2pi per lambda 0. Atau sama dengan 2pi per lambda. Jadi ini 2pi per lambda seperti yang saya katakan di sini. Jadi jangan bingung ya. Jadi ini kalau dikalikan 2pi per lambda, atau kita sebut juga NK0 sin theta M, maka kita sebut sebagai breakdown wave vector ke arah vertikal. Jadi kalau kita ini kan di sini. Nah, ini kalau kita singkat lagi, KIM sama dengan apa? Sin theta-nya kita tahu, sin theta-nya adalah ini. Dikalikan 2pi per lambda, maka kita akan muncul ini. Jadi Anda tahu, kalau di sini kita sebut sebagai bounce angle modes,
Kalau di sini kita sebut sebagai transversal komponen ya dari wave vector. Nah, kita akan tahu nantinya sewaktu kita launch sinar di dalam waveguide, sumber sinar itu bisa memiliki beberapa launch angles. Nah, ini yang konsepnya yang harus jelas. Sewaktu kita launch sinar, ya. Jadi mungkin saya gambar sedikit, saya tidak pinter menggambar di sini karena pakai, kalau di papan tulis saya lebih gampang ya. Jadi kalau ada waveguide, ya waveguide itu kan datar seperti ini ya. Biasanya di sini ada sumber cahaya, saya gambarnya sederhana aja. Lampu pijar gitu ya. Sinar lampu pijar itu kan datang dengan sudut yang berbeda-beda. Betul kan? Atau LED yang Anda fokuskan di sini, atau lasers yang Anda fokus, dia sudutnya akan berbeda-beda. Ya, sudut yang berbeda-beda ini melambangkan M yang berbeda-beda dari itu. Nantinya akan dipilih M yang sesuai dengan D-nya, sehingga akan muncul beberapa mode yang spesifik, karena sewaktu dia bouncing, dia phase angle-nya yang bertemu itu sama. Ya, jadi kurang lebih nantinya akan muncul yang kita sebut sebagai bounce angle dari satu sumber cahaya. Jadi kalau ada sumber cahaya jangan dianggap arahnya cuma satu arah aja, dia banyak arah. Seperti juga lasers yang satu arah, tapi sewaktu masuk ke dalam fiber optics itu akan di-bounce-kan, ya, difokuskan, kemudian masuk itu divergent, masuk dalam angles yang berbeda-beda. Dan dia akan mencari angle yang pas, sehingga terjadi penjumlahan fasa dalam perjalanannya yang ada equal phase-nya, ya, fasenya sama. Kalau ada pertanyaan, ini pengertian sekali, jangan sampai Anda tidak tahu setelah ikut kuliah tentang ini ya, modes ini ya. Anda lihat di sini ada pernyataan di sini. Wave vector transfer wave vector ini bisa banyak sekali sesuai dengan modes-nya. Dengan satuannya adalah ini. Ya. Ini unitnya, space-nya ini. Nah, ini adalah mode-nya. Mode-nya itu sesuai dengan angles-nya masing-masing. Ada pertanyaan? Nah, jadi persamaan 713 ini menyatakan bahwa phase shift yang dialami ketika gelombang sinar itu travels at distance 2D, ya, round trip ya, one round trip, ini dia akan mengalami apa? Kalau D-nya 2B. Nah, di sini nanti dikalikan distance ya pasti ya. KIM itu kan untuk mendapatkan fase berarti ini dikalikan D kan, berarti di sini dikalikan 2D ya. Di sini akan dikalikan 2D sehingga apa? Kalau dikalikan 2D maka D-nya hilang, maka tinggal M2P ya, kelipatan dari 2P. Ya kan? Kalau di sini ada distance-nya 2D, maka Anda akan bisa mengatakan bahwa P ini totalnya nanti menjadi M2P ya. Jadi phase distance-nya. Oke, kita lanjut ya. Saya hapus dulu ini. Terus kita lanjut.
Nah, kita sudah mengenal apa tadi? KYM sebagai transverse wave vector. Kita juga sudah mengenal tadi yang selalu saya katakan, propagation wave vector. Ya. Ada jadi ini yang sebelah kanan ini, sorry, saya selalu. Yang ini tadi adalah transverse wave vector. Ini adalah wave vektornya yang bounce tadi. Sedangkan ini adalah propagation wave vector. Ini adalah propagation prop ya. Ini adalah tadi transverse ya, transverse. Tulisannya jelek pakai mouse ini. Transverse. Transverse wave vector. Jadi ya kan kalau kita breakdown kan ini ditambah ini sama dengan ini. Kalau dikuadratkan begitu juga kan. Kalau absolutnya kan harus dikuadratkan itu. Jadi kurang lebih kita gambarkan seperti ini. Sedangkan, nah yang perlu Anda ketahui lagi, kalau kita punya 3 dimensi, terus bagaimana dengan XM? Sorry. Yang ke arah X-nya bagaimana? Kita anggap X-nya itu karena kita adalah planar waveguide, maka X-nya tidak kita batasin hingga tidak ada profil yang searah X. Jadi kita anggap bahwa X-nya untuk teori ini, X-nya adalah 0. Ya, jadi artinya yang menuju X itu seragam, tidak ada. Jadi ada arah wave vector ke Y maupun ke Z, tapi yang ke arah X tidak ada. Jadi tidak ada perjalanan wave ke arah X. Sehingga kalau tidak ada ke arah X berarti apa? Mereka ke X-nya itu semuanya adalah apa namanya? Tidak ada perubahan. Jadi tidak ada profil. Ya, semuanya sama ke arah X. Kurang lebih ke arah. Jadi di mana-mana di X itu nilainya adalah sama. Ya. Bukan 0 tapi sama. Namanya one dimension confinement namanya, karena waveguide-nya hanya dibatasi oleh dimensi yang namanya dimensi Y, sedangkan X-nya tidak dibatasi. Oke, ini saya clear, kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan nggak di sini? Bukan enggak ya, ini masih relatif gampang. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke depan tadi, sorry. Ini ada hubungan ini ya, bounce angle ya, di mana setiap mode-nya nanti itu dipisahkan oleh jarak ini space-nya nanti, lambda per 2D. Nah, nanti setiap M-nya, setiap ininya akan terpisahkan oleh ini. Coba kita lihat. Ya kan, lambda per 2D ini merupakan space. Jadi kalau kita hubungan ke sana adalah theta, ini adalah sin theta, ya kan, bentuknya kan sinusoidal ya. Yang kita pakai hanya yang satu kuadran ini saja. Nah, theta-nya sendiri kemudian mode-nya kan ada mode 1, mode 2, mode 3 dan seterusnya. Oke. Sampai mode ke M. Ini adalah mode maksimumnya. Mode maksimum bisa dekat di sini, tapi paling tidak dalam benak kita mengatakan bahwa banyak sekali modes dan pasti ada maksimal mode-nya, mode maksimalnya. Nah, di antara mereka ini kalau Anda lihat di sisi sini, sin tetanya, maka akan ada pemisahan sebesar
lambda per 2D, sesuai rumus tadi yang sudah dihitungkan. Oke. Nah, jadi semakin nanti kita akan tahu semakin kalau lambdanya tetap, D-nya dibesarkan, maka nilai ini lambda per 2D ini akan semakin apa? Semakin mengecil kan. Jadi rapat sekali. Jadi mode-nya akan banyak sekali ya. Kalau 2D-nya ini atau D-nya ini diperkecil, apa yang terjadi? Nilai lambda per 2D ini akan semakin membesar. Jadi space-nya akan membesar. Bahkan kalau Anda bisa mengaturnya, maka kita bisa mendapatkan space-nya hanya satu. Yang kita sebut nantinya adalah single mode. Nah, jadi kondisinya nanti Anda sudah tahu istilah single mode dan multi mode. Kalau seperti ini kita namanya multi mode. Kalau space-nya ini membesar sehingga hanya ada satu mode, maka kita sebut sebagai single mode waveguide. Nah, apa bedanya? Apa keuntungan dan advantage dan disadvantage dari single mode terhadap multi mode? Nanti kita diskusikan nanti ya, bukan sekarang ya. Itu nanti di bab selanjutnya. Yang kita perlu pahami sekarang adalah bagaimana mode itu terjadi, bagaimana mode itu bisa banyak, bagaimana mode itu bisa kita kontrol menjadi hanya satu atau menjadi sedikit. Nah, ini cara penggambaran lain yang di bawah. Kalau tadi hubungan bounce angle modes ya. Kalau di sini kita nyatakan sebagai wave vector modes. Jadi di sini hubungan antara wave vector propagation wave vector dan satunya lagi adalah transverse wave vector. Ya. Ini akan menggambarkan mode. Kalau tadi modes-nya itu digambarkan di aksisnya, ya kita bisa menggambarkan mode di sini, nih seperti ini nih, dalam bentuk sudut atau dalam bentuk bilangan sin theta, ya theta m. Tapi sekarang kita bisa menggambarkannya dengan cara lain, bukan di aksisnya, ya, tapi di lingkaran luarnya seperti ini. Ini kita nyatakan di sini. Kalau kita punya setiap mode pasti akan punya propagation wave vector dan transverse wave vector. Ini saling berpasangan, ya. Dan jumlahnya masing-masing kalau dikuadratkan seperti tadi diingatkan di sini, propagation kuadrat ditambah transverse kuadrat itu akan sama dengan K kuadrat. Atau kalau Anda balik, propagation itu sama dengan wave vector kuadrat, ya, minus transfer kuadrat. Atau dibalik bisa sama aja. Nah, jadi kalau propagation konstannya ditambah dengan transverse konstannya ini ditambah ini akan sama dengan sesuatu yang konstan yang disebut sebagai wave vector saja. Jadi wave vector saja nilainya adalah NK0, ya, bukan NKRI tapi NK0 karena media yang ada di dalam planar waveguide ini, ya, desain sekarang ini adalah hampa, ya, hampa atau udara, sehingga indeks refraksinya adalah N0 atau 1. Atau kalau indeks refraksinya N, maka dia menjadi NK0. Kalau dia udara, maka N-nya 1 berarti K0 saja di sini. Nah, ini adalah lingkaran, karena ini jari-jarinya adalah 1, kan. Nah, modes-nya sekarang tergantung dari angle yang terjadi. Di sini nanti urainya yang 1 berarti ini kan NK0 cos
theta 1. Ini theta 1, ini theta 2, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat nanti proyeksi dari modes-nya itu ada di dalam kuadran kuadran pertama dari lingkaran, ya. Nih, maksimumnya nanti M-nya di sini. Nah, kalau ini banyak sekali, nanti M-nya bisa mendekati di sini, dan maksimum adalah, kalau maksimumnya di sini, maka wave tersebut tidak berjalan karena propagation vektornya adalah sama dengan 0. Jadi biasanya tidak mungkin kalau M-nya sama dengan ini, ya. Hanya untuk pendekatan saja, theta M mendekati 90 derajat. Tapi tidak pernah 90 derajat. Karena wave-nya tidak jalan berarti. Mode-nya tidak jalan. Ada pertanyaan? Jadi ini theta M semua, ya. Theta M sama dengan 1, M sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi digambarkan seperti ini. Dan ini panjangnya ini adalah sama dengan ini, ya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya. Nah, ini yang menarik untuk didiskusikan. Terus apa yang terjadi? Kita tahu propagasi, kecepatan propagasinya, phase propagation-nya itu tergantung kepada nilai ini, ya, propagation constant. Semakin tinggi M-nya, ya, dia akan semakin lambat nanti speed-nya. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi BM-nya semakin mengecil tentunya. M-nya tinggi berarti BM-nya beta M-nya akan semakin mengecil. Nah, kalau kita sudah tahu tadi, itu tadi yang kita sebut vektor itu adalah apa namanya? Ray optic analysis. Kita menganggapnya sebagai ray optic, ya. Nah, sekarang kita ingin melihat bentuknya kayak apa sih namanya mode itu. Nah, ini yang penting untuk jadi bayangan Anda. Karena modes itu adalah suatu apa namanya? Interference, ya. Interference patterns yang ada di sana, di dalam waveguide tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih, wave yang berjalan, modes yang berjalan dalam waveguide tersebut, kita analisis. Dia bergerak. Yang namanya wave pasti punya apa? Apa nih? AM. Amplitude, ya. Ya, kita nggak usah belajar apa itu TEM dulu, nanti aja. Yang penting bahwa wave modes itu bergerak di dalam waveguide menuju arah kanan, ya, ke arah sumbu Z propagasi. Dia pasti punya yang namanya amplitude. Ya. Selain amplitude sebagai fungsi waktu, dia berjalan menuju arah tegak lurus, transversal tadi yang searah sumbu Y. Nah, makanya ditulis sebagai Y di sini. M itu adalah mode-nya. Ya. Dan satunya lagi apa? Z, ya. Ini adalah wave vector yang menuju Z, ini adalah wave vector yang menuju Y. Hanya wave vector yang menuju Y, dia akan terpantul kembali ke bawah, ke atas, ke bawah. Kalau ada suatu wave yang terpantul atas bawah, apa yang terjadi? Pernah belajar belum? Kalau ada
Wave, bayangkan ada tali tambang, Anda goyangkan, terus Anda pantulkan di satu sisinya di dinding, satunya lagi tangan Anda menggerakkan, terus apa yang terjadi? Yang saya sebut sebelumnya, namanya adalah standing wave. Pernah dengar standing wave? Bahasa Indonesianya saya nggak tahu standing wave. Jadi standing wave itu adalah suatu pattern yang terbentuk karena terjadinya reflection wave, ya. Anda bisa melihatnya kalau Anda punya bak air, ada airnya, terus kemudian Anda pukul tengahnya, maka akan ada gelombang ke dinding ember, balik lagi. Nah, itu namanya patterns, ya, patterns yang terbentuk, standing wave yang terbentuk, datang dan itu. Jadi Anda jangan sekali tepuk, tapi berapa kali tepuk, ya, Anda akan melihat nantinya patterns yang terbentuk. Nah, kenapa tidak ada X? Sudah saya jelaskan dari tadi. X itu ini adalah planar waveguide, jadi X itu tidak ada definisinya, luas ke arah X sana, ke arah X tidak ada variasi, jadi sama semuanya. Sedangkan ke arah Y ada variasi, jadi tidak ada arah gelombang, karena nggak ada variasi berarti tidak ada arah gelombang ke arah X. Nah, sehingga kalau ini Helmholtz, ya, ini ada eksponensial minus, ini berarti menyatakan suatu fungsi apa? Suatu fungsi sinusoidal pasti, ya. Menyatakan fungsi sinusoidal dalam bentuk imajiner kan seperti ini, ya. Anda sudah belajar sebelumnya, belajar tentang apa? Bilangan kompleks. Kalau di kelas saya ajarkan tentang bagaimana merepresentasikan sinusoidal menjadi bilangan pangkat eksponensial kompleks, ya. Oke, shortly speaking, ada yang minus, ada yang plus karena pantul memantul, sehingga akan terjumlah menjadi apa? Ini, ya, yang di depan. Kalau yang di belakang ini propagasi ini dia nggak ada pembatasnya, sehingga jalan terus, sehingga kita nyatakan dalam ini. Ini kan bisa dipisah dari dua eksponensial. Eksponensial yang Y dikalikan dengan eksponensial ini. Jadi yang Y ini kemudian ada standing wave, maka dia menjadi bentuk sinusoidal. Bisa cosine, bisa sine, ya, sama saja. Tergantung dari ini kita. Tergantung dari definisi dari kerangka kerja kita, kerangka koordinat kita. Jadi bisa cos. Jadi Anda jangan bingung cos atau sin bentuknya. Ada kadang-kadang menyebutnya menjadi sin. Ini tergantung kita meletakkan titik referensinya. Jadi cosine itu adalah sinusoidal, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, maka distribusi yang terjadi adalah Y dan Z, tetapi arah medannya, kita sudah menyebut di sini TEM, sehingga muncul huruf X di sini. Arah medan listriknya, magnet kita biasanya jarang digunakan, tapi arah medan listriknya adalah X karena kita menggunakan TEM. Ya, nggak usah dibingungkan dulu. Ini tidak, yang paling penting kita paham ini. Ya. Nah, 2AM ini adalah hasil 2AM cosine ini adalah hasil dari standing wave yang terjadi ini, ya. Jadi persamaannya menjadi bentuk persamaan. Kalau kita nyatakan, ya, dalam bentuk seperti ini, maka kita akan punya amplitude
AM, A-nya kecil, ya. M itu sesuai dengan mode-nya masing-masing, di mana nanti A kecil itu sama dengan 2A capital ini. Ya. Kemudian cosine ini itu digambarkan sebagai profile transverse profile, ya, ke arah sumbu Y. Anda lihat ini. Simbolnya seperti ini. Ini berarti apa? Ini bukan fungsi yang bergerak. Dia spatial function. Sehingga kita sebut tadi apa namanya? Patterns tadi. Patterns itu adalah spatial function. Dia tidak bergerak sama sekali. Jadi kalau sudah standing wave ya tetap aja. Dia bergerak ke arah kanan ini. Ya. Jadi ini adalah constant function, sedangkan ini adalah bergerak ke arah Z, ya, dengan pergerakan fasenya ditentukan oleh kecepatan propagation vektornya ini, ya, beta M-nya ini. Jadi ini mode ininya, ya. Nah, yang ini jelas, ini karena ini bergerak ke kanan, sudah lupakan saja. Sedangkan kalau kita field distribution, kita berarti menganalisa bentuk cross-seksionalnya, bentuknya kayak apa sih. Nah, ini kan kita ingat tadi bentuknya adalah dalam bentuk cosine, ya. Anda lihat, kita pecah di sini. UM-nya itu apa? Ya. Nah, anggap saja A-nya ini 1, maka ini akan muncul 2 di sini, ya. Kita pakai normalisasi nantinya. Jadi muncul D di sini itu karena bentuk aslinya kan cos saja, ya. Jadi kalau apa namanya? Jadi kalau kita lupakan ini nanti kaitannya kenapa ada 2/D ini karena kita integralkan namanya normalization proses, ya. Jadi lupakan saja yang ini. Tapi bentuk aslinya itu adalah cos atau sin. Nah, sekarang kenapa kok bisa cos, bisa sin? Nah, sekarang kita lihat nanti kita balik lagi ke slide sebelumnya. Kalau pantul-memantul, kita selalu ingat bahwa wave kalau dipantulkan oleh suatu dinding, atau kalau sinar dipantulkan oleh cermin, itu sama dengan wave suara kita dipantulkan oleh cermin, oleh tembok, ya. Akan terjadi pembalikan fasa 180 derajat karena jumlah di sini tidak ikut bergetar, kan, dinding ini tidak ikut bergetar, atau atomiknya akan melakukan kompensasi. Kalau sinar itu, ya, atomik dalam elektron dalam atomik itu akan melakukan kompensasi terhadap goyangan fasa. Jadi kalau fasanya turun, dia akan dikompensasi menjadi ke atas. Sehingga di sini seolah-olah tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti apa? Amplitudenya adalah 0. Jadi kalau kita datang dengan fase sesuatu, maka dia akan dilawan dengan minus fase sesuatu. Sehingga selalu 0. Ya. Idenya kan begitu. Ini adalah namanya kalau kita dipantulkan dengan perubahan fase sebesar 180 derajat, ini kita sebut, atau saya sering menyebutnya adalah conservative reflection. Jadi umumnya yang ada terjadi di sekitar kita adalah conservative reflection. Suara Anda kena dinding, mantul lagi, itu conservative reflection. Jadi ada fase 180 derajat yang terjadi sewaktu menyentuh
dinding dan terpantul kembali. Nanti ada lagi namanya non-conservative reflection. Saya membedakan dengan itu. Itu yang kita sebut dengan namanya total reflection. Ya, Anda nanti akan mengenal yang disebut total internal reflection. Sewaktu kita belajar tentang fiber optik ya atau dielectric waveguide. Sekarang kita belajar yang konservatif dulu yang menggunakan mirror ya. Nah, Anda lihat di sini. Jadi selalu mulai dari ya. Jika bentuk sinusoidalnya seperti ini ya. Bisa macam-macam ya. Ini yang pertama, M sama dengan 1, ini M sama dengan 2, M sama dengan selanjutnya. Nah, untuk merepresentasikan dalam yang paling enak kan kalau nolnya ditaruh di tengah. Anda lihat, kalau tengah ini D/2, di sini minus D/2. Maka fungsi ini lebih gampang kita nyatakan sebagai cosine form. Sedangkan ini adalah sine form. Jadi Anda lihat, yang cosine form itu adalah yang ganjil M-nya ya. 1, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan yang genap, dia bentuknya adalah sine form. 2, 4, 6, dan seterusnya. Sehingga kalau kita kembali lagi ke atas, yang cosine itu biasanya yang ganjil, yang sine bentuknya yang genap. Nah, tentunya aturan main ini, penamaan ini, ya, pengorganisasian ini bisa berubah jika titik nolnya ada di sini kan, betul nggak? Ya, bentuknya. Nah, kalau bentuknya seperti itu, maka penamaannya pasti terbalik. Kita ikutin aja apa yang ada di sini ya. Nah, sekarang distribusi energi di modes itu tergantung dari distribusi sumbernya. Jadi sumbernya itu bisa memberikan equal distribution atau enggak. Nah, itu kan kita nggak bisa memastikan kan. Sehingga kita membayangkan dalam benak kita, oke, semuanya energi yang dibawa oleh masing-masing mode itu sama. Anda dalam matematik, nah, saya tanya dulu. Anda pernah dapat pengetahuan tentang orthogonal function belum? Apa yang disebut orthogonal function? Bagas, tahu nggak Bagas? Lupa saya. Lupa. Iya, udah lama. Emiriano. Enggak, saya kasih tahu nanti. Cuma saya ingin tahu Anda pernah dapat. Karena Anda dapat matematika teknik kan ya? Dapat, Pak. Dapat. Ya. Anda pasti paling tidak Anda belajar tentang waktu belajar tentang Fourier transform, dapat kan? Ya. Kalau cos dikalikan dengan sin, terus Anda integralkan dalam satu periode, hasilnya berapa? Menghasilkan sesuatu atau menghasilkan C0, katakan 0. Mana yang Anda pilih? Gak ada yang tahu ya. Agak khawatir ini ngajarin. Saya ngajarin secara apa namanya? Online gini agak nggak bisa ngecek Anda paham nggak. Jadi gini, cos dan sinus ini jika ini saya sebut aja frekuensi ya, itu sama dan mereka dikalikan dalam satu periode,
mereka hasilnya selalu sama dengan 0. Karena cos dan sin itu saling ortogonal. Ya, itu harus paham semuanya. Ya kan, cos dan sin, cosine dan sine sinusoidal itu saling tegak lurus. Nah, cos dan cos, ya harus kita tanya, frekuensinya sama enggak? Kalau frekuensinya tidak sama dalam bulatan 2pi ya, kalau tidak sama, kalau satunya 3 kali 2pi, satunya lagi 1 kali 2pi frekuensi fasenya, maka mereka dinyatakan, karena tidak sama itu dinyatakan sebagai ortogonal. Sama-sama cosnya juga ortogonal. Tapi kalau ininya sama, frekuensinya sama, mereka adalah non-ortogonal atau sama. Jadi kalau diintegralkan akan menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita mengintegralkan di sini modes yang sama, maka kita normalisasi nilainya adalah sama dengan 1. Dinormalisasikan, dianggap, karena kita tidak bisa mengatakan distribusi energinya itu bagaimana, sehingga selalu kita anggap bahwa semuanya sama. Ya, kalau semuanya sama berarti kita anggap, kita normalisasi mode kali mode tersebut, kemudian kita integralkan di dalam ruang itu, energinya sama dengan 1. Ini energi mode-nya adalah sama dengan 1. Konsekuensi perkalian ini akan menghasilkan amplitude sekian ini. Ya, kenapa ini kok 2/D? Anda akan tanya puyeng, Anda nggak akan ada jawabannya jika Anda tidak memahami ini. Ini tuh karena hasil normalisasi. Ya, oke. Nah, ini juga dinyatakan di sini akan sama dengan 0 jika dia tidak sama. Mode-nya tidak sama, ya. Berarti cos dan cos yang lain tidak sama, atau cos dan sin-nya tidak sama. Nah, ada istilah TEM, TE, dan TM. Ya, TE transverse elektrik jika, aduh gambarnya susah ya, jika jika elektrik field-nya itu tegak lurus dengan bidang getar dari wave-nya. Sedangkan TM tentunya kebalikannya, atau magnetic field-nya tegak lurus dengan bidang getarnya. Jadi yang tadi elektriknya kalau TI yang tegak lurus, kalau TM adalah yang tegak lurus adalah M-nya, magnetic field-nya. Oke. Ya, karena nggak ada pertanyaan, kita teruskan ya. Nah, sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa jumlah modes itu tergantung dari apa? Kalau kita kembali lagi ke depan, jumlah modes itu tergantung kepada space ini kan. Kalau space ini mengecil, maka modes-nya membesar. Kalau space ini membesar, maka number mode-nya mengecil. Jadi semuanya tergantung kepada dua parameter ini, lambda dan d. Oke, jadi kalau lambdanya fix, d-nya diperkecil, maka space-nya membesar, ya, space dari ini ya, maka yang terjadi M-nya jumlahnya mengecil. Kalau D-nya diperbesar, maka yang terjadi M-nya juga membesar karena nilai space-nya ini adalah mengecil. Begitu juga kalau D-nya yang difixkan, kemudian lambdanya diubah-ubah, akan sama saja, cuma kondisinya akan terbalik. Ya, gitu aja. Satunya pembilang, satunya penyebut, berarti kan punya efek yang saling kebalikan. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan. Jika diberikan suatu lambda tertentu dan D tertentu,
berapa jumlah number of modes ya. Nah, tentunya kita akan melihatnya begini jumlah. Kita kembali lagi ke depan yang paling gampang yang melihatnya ya. Ini maksimumnya berapa kurang lebih? Mendekati 1 atau 1 lah. Sehingga kalau kita pindahkan 2D ke sana dibagi lambda sama dengan M, di mana M tersebut karena ini sin theta M-nya adalah 1, ini berarti M-nya adalah maksimum. Kita ganti M-nya adalah M besar. Jadi M besar itu sama dengan 2D pindah ke sana, lambdanya pindah ke bawah. 2D per lambda. Seperti yang kita dapatkan di sini, sederhana sekali. Jadi M itu 2D per lambda. Nah, saya cerita di sini ada simbol di sini. Ya. Ada simbol di bawah ini. Titik di sini. Apa artinya? Artinya adalah pembulatan ya. Jadi artinya kalau 2D per lambda misalnya ketemunya adalah 10,5. Ya. 10,5. Maka kita bulatkan menjadi 10. Bukan kita bulatkan menjadi 11 ya. Misalnya menjadi 10,7. Maka tidak kita bulatkan menjadi 11. Tapi kita bulatkan meskipun dia 10,7 ya. Kita bulatkan ke bawah. Karena apa intinya? Kenapa kok dibulatkan ke bawah? Karena modes yang nilainya kurang dari 1 itu bukan modes. Dia akan terkapel nantinya kalau Anda memahami aspek fisik lebih lanjut, sesuatu yang ini akan terkapel. Ya. Jadi ini ya di sini reduce to nearest integer. Jadi kalau 0,9 berarti dia adalah 0. 1 pun dia adalah 0. Sedangkan kalau lebih dari 1, 1,1 dia adalah 1. Ya. Jadi berapapun bahkan yang bulat pun 1 persis itu dianggap tidak ada, 0. Harus dia lebih dari situ. Oke. Jadi kalau 2 kemana? 2 adalah ke 1. Ya. Jadi 1,1 itu adalah 1. 1,9 adalah 1. 2 itu 1. Ya. Oke. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah kita pahami jumlah itu ya, nanti kita akan tahu namanya. Jadi kalau ada perubahan wavelength, jadi kalau kita punya waveguide dengan lebar D, wavelength-nya kita punya beberapa wavelength. Kalau wavelength-nya pendek, maka dia ada kemungkinan akan masuk ke dalam waveguide tersebut dan dipropagasikan dengan dalam beberapa mode. Tapi kalau kita tingkatkan wavelength-nya, panjangnya, maka pada suatu saat wavelength tersebut tidak bisa di suatu nilai wavelength tertentu dia sudah tidak bisa dipropagasikan oleh waveguide tersebut. Itu yang kita sebut sebagai cut off wavelength ya. Nah, tentunya ada kondisi sebaliknya. Bisa juga wavelength itu kan wavelength tertentu itu sama dengan frekuensi tertentu. Ya. Jadi kita bisa menyatakannya sebagai cut off wavelength atau cut off frekuensi ya. Ya, jadi ada istilah di sini cut off wavelength atau cut off frekuensi. Ya. Kita lihat di sini kalau
Ini Anda ingat ya, Anda bisa menyatakan lambda per 2D atau 2D per lambda, silahkan sama saja. Kalau dia 2D per lambda ini kurang dari 1, kita sudah tahu M-nya itu sama dengan 0 ya. Bahkan dia sama ya, kurang atau sama dengan 1, dia itu kita sebut M-nya adalah 0. Jadi kondisi ini kalau D-nya itu konstan, maka kondisi ini pada saat 2D sama dengan lambda, itulah yang kita sebut sebagai cut-off wavelength. Ya. Jadi ini. Jadi pada saat itu lambdanya kita sebut sebagai lambda maksimum yang bisa dipropagasikan oleh waveguide tersebut. Lambda maksimumnya adalah sama dengan 2D, ini cut-off wavelength. Nah, sekarang kita balik. Instead of istilah cut-off wavelength, kita adalah cut-off frekuensi. Ya. Nah, ingat dalam buku ini frekuensi, Anda mungkin lebih senang kalau frekuensi disingkat dengan F ya. Tapi buku ini bukunya orang fisika, sehingga frekuensi kita singkat menjadi nu, disimbolkan dengan nu. Jadi kalau di sini lambda maksimum, kalau perspektifnya frekuensi, pasti frekuensi minimum. Jadi sananya lambdanya maksimum, frekuensinya minimum. Frekuensi minimum terjadi kalau apa? Ya pasti kaitannya tetap dengan 2D di sininya. Lambda max itu kalau kita nyatakan menjadi nu min atau frekuensi minimum. Frekuensi minimum itu sama dengan C dibagi lambda max, ya. Ya kan? Jadi nu min itu sama dengan C, kecepatan cahaya di hampa, dibagi alpha max. Alpha max-nya 2D, sehingga kita bisa menyatakan nu min-nya sama dengan C per 2D. Kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini akan menyatakan frekuensi terendahnya adalah ini. Begitu dia lebih rendah lagi, dia sudah tidak bisa. Ya. Jadi kita bisa menyatakan dalam bentuk ini juga ya. Nah, dari situ kita bisa bermain-main. Oke, dengan waveguide yang tertentu lebarnya, kita bisa mengatakan, oke, saya berusaha hanya akan punya satu mode di situ, maka Anda harus mengatur maksimum wavelength yang ada di situ, atau wavelength yang ada di situ. Atau kalau wavelength-nya sudah tertentu, maka Anda yang harus mengatur ketebalan dari itu, ketebalan dari waveguide-nya atau ruang dari waveguide. Kurang lebih itu ya, dibulak-balik akan sama saja ya, tapi tolong dibaca nanti di buku ya, akan saya taruh di emas nanti bukunya. Nah,